Halo Sobat Ekspor Indonesia, kembali lagi dengan saya Joshua di Dashboard Ekspor. Kali ini kita akan bahas tentang meningkatkan ekspor produk fashion. Namun sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan video berikut. Minum kopi di depan menara Eiffel sesungguhnya biasa-biasa saja minum kopi atau minum tempatnya seperti ini. Tetapi minum di depan menara Eiffel itu yang memberikan pengalaman. Wah, menarik sekali kita lihat Pak Handito sedang minum kopi dengan latar belakang yang sangat indah. Saya juga jadi penasaran nih Pak, itu lagi di mana sih Pak? Lagi di depan menara Eiffel. Tepatnya kayak minum coklat panas hot coklat. Ya, kan? Jadi minum coklat di suasana di Eropa gitu kan enak ya. Jadi memang waktu itu kayak sebenarnya ya. Beneran lagi ada acara di Paris, di Hamburg, di beberapa negara. Nah, mampir ke sana. Tapi memang kalau kita bicara tentang Prancis, Paris, itu kan ingatan kita pasti ya Paris ingatnya fashion ya. Yeah. Ada Paris Fashion Week yang misalnya di Matahari kita sering banget tuh kan gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Ternyata Pak Handito berkunjung ke Paris dan juga Paris adalah kota mode ataupun kota fashion dunia gitu. Dan mari kita bahas lebih lanjut lagi tentang Paris dan juga fashionnya gitu. Mungkin ke Kak Deta dulu nih. Kira-kira bagaimana sih tren fashion di Indonesia dan juga mungkin di global seperti di Paris? Oke, thank you pertanyaannya nih Mas Duk. Jadi ini menarik banget ya sobat ekspor mengenai tren fashion. Apalagi kalau di dunia sekarang tren apa sih, fashion apa sih yang nggak mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Karena dari fashion itu sendiri itu kan dari kebudayaan lokal ya yang dipopulerkan. Contohnya ada kain songket, terus ada batik kan ya. Terus kemudian tas juga, ini kan juga termasuk fashion juga ya, dari rotan kayak gitu. Oke, gimana dari Mas Ajar? Iya, berhubung soal fashion nih. Fashion ini kebetulan di zaman pandemi ini ternyata merubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan fashion. Masyarakat itu biasanya sekarang tuh lebih suka fashion itu yang lebih sederhana dan itu lebih simple gitu. Nah, maka aku ngutip nih dari survei Polis Indonesian in 2022 looking at fashion trend and economic revival. Nah, katanya baik responden laki-laki maupun perempuan itu rata-rata memilih gaya berpakaian yang sederhana. Itu hampir 73%-nya. Nah, seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Ternyata walaupun berbeda gender tapi ada selera fashion masing-masing gitu ya. Dan pasti setiap orang juga punya selera fashion sih. Dalam arti di sini kan ada potensi nih ya. Potensi kita untuk masuk ke pasar dan juga industri fashion di Indonesia ataupun global. Ya, berbicara tentang potensi fashion ya. Bagaimana sih posisi Indonesia ini di industri global fashion? Mungkin dari Mas Adik dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Joshua atas pertanyaannya. Memang di era fashion sekarang ini di mana anak muda pun sangat mementingkan fashion ya Kak ya. Nah, bisa melihat dari brand-brand lokal kita yang memang sangat luar biasa sekali. Terutama saya notice batik Kak ya. Di mana memang batik merupakan salah satu pakaian khas dari Indonesia, entah itu motif dan sebagainya. Nah, pun mereka memang sudah istilahnya melek akan pasar internasional di mana brand yang memang dari Cirebon salah satunya saya mengikuti fashion show di luar negeri, misalkan Paris Fashion Week maupun New York Fashion Week, di mana mereka pun kemarin baru itu mengeluarkan edisi spesial yaitu edisi New York Fashion Week. Itu sangat luar biasa sekali, di mana itu membuat kita sebagai orang-orang yang, kalau saya pribadi ya, itu kurang melihat batik. Jadi ternyata batik sekeren itu loh, semodis itu. Jadi saya pun akhirnya membeli gitu kan. Seperti itu merupakan cara dunia fashion bekerja seperti itu Kak. Di mana Paris Fashion Week juga tadi Pak Handito bilang bahwasanya 5 kali dalam setahun itu merupakan industri sangat besar, di mana baiknya kita sebagai pelaku usaha fashion, rekan-rekan yang lain yang memang berusaha di bidang fashion, entah itu baju, sandal maupun sebagainya yang melekat dalam tubuh, itu harus memanfaatkan hal-hal tersebut Kak, seperti itu. Baik, menarik dalam arti walaupun batik ini merupakan kental dengan budaya Indonesia, tapi juga diminati oleh orang-orang yang dari luar negeri begitu ya. Betul. Oke, kita sudah bicara batik. Mungkin kita bisa bicara tentang fashion dari anak muda sekarang, gimana Mas Azhar? Ya, soal fashion gitu ya. Tadi di notice soal fashion di banyak industri lokal gitu. Sekarang menumbuhkan
di fashion, di bidang fashion. Nah, rata-rata di Indonesia sekarang tuh lebih suka gaya berpakaian yang sederhana dan simpel. Salah satunya yang sedang saya pakai saat ini adalah kemeja yang bergaya kasual. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan yang berubah dari masyarakat yang ketika ada pandemi. Yang saya sudah sebutkan tadi, kebiasaan masyarakat lebih menyukai barang-barang yang itu lebih simpel dan lebih sederhana, serta tetap dengan dengan stylenya masing-masing. Ya. Tapi berbicara fashion tidak hanya berbicara tentang baju batik ataupun kemeja gitu Betul. ya. Kita pengen dengar juga nih dari produk lain fashion. Ada dari Mbak Deta yang bawa sekarang, ada bawa tas ya. Oke, ini kebetulan kayaknya produknya Mas Jackson nih. Gimana nih Mas Jackson? Ya memang tadi yang saya sampaikan bahwasanya fashion itu bukan hanya baju, fashion itu bukan hanya hal-hal yang memang celana atau apa. Nah itu memang di tas pun industri sangat besar. Banyak brand-brand luar negeri yang besar-besar itu ya seperti kita tahu bahwasanya satu tas saja harganya ratusan juta ya. Itu sangat peluangnya besar banget untuk kita. Nah pun yang saya tahu bahwasanya ada beberapa pabrik di Cirebon yang saya tahu ya, itu mereka bekerja sama dengan brand-brand besar luar negeri yang memang sudah terkenal untuk memproduksi barang-barangnya seperti itu. Itu memang merupakan suatu cara strategi. Jadi nggak hanya kita membawa brand kita, pun kita bisa membuat kolaborasi dengan para brand-brand besar. Yang tentunya itu juga menguntungkan untuk kita seperti itu. Ya, menarik. Tadi sudah bicara tentang baju, ada juga tas, ada juga produk-produk fashion lainnya. Betul. Nah, sekarang kita sudah menemukan produknya nih. Dan sekarang kita pengen bahas kira-kira strategi untuk bisa masuk ke pasar internasional seperti apa gitu. Karena kita tahu bahwa masuk ke pasar internasional itu pasti banyak saingannya gitu. Betul. Ya. Nah, kira-kira dari narasumber yang hadir pada hari ini punya tips gimana sih cara bisa masuk ke pasar internasional? Mungkin dari kalian. Oke, mengenai kayak tips and triknya ya, selain kita memahami dalam produk yang mau kita jual, kita harus tahu negara mana sih yang mau kita tuju. Jadi kalau ngobrolin soal fashion itu, kalau kita ke Paris gitu ya, kan banyak banget tuh ya, apalagi adanya Paris Fashion Week itu bisa mendorong nih produk-produk Indonesia buat masuk ke ikut ke program Paris Fashion Week itu tadi gitu. Contohnya sama yang dibilang sama Mas Adib tadi ya, Mas Jack, itu soal batik kayak gitu ya, nggak berbicara tentang batik aja soal kayak gini, tapi yang perlu kita perhatikan regulasinya juga gitu. Tapi Dit, kayaknya gini, misalkan kita membicarakan Paris Fashion Week itu memang besar industrinya, bagus untuk promosi. Cuman secara materi pun harus ada Pak ya, material pun ya. Jadi kita memang harus daftar dan sebagainya. Nah kemarin juga tentunya di Supply Export mendatangkan Atbag Paris, lalu memang diaspora Paris yang memang tinggal di sana. Nah mereka mengatakan bahwasanya kalau memang kita ingin memasarkan produk di sana, ada cara yang mudah dan murah, yaitu adalah coba rekan-rekan wirausaha dikirimkan produknya ke diaspora di sana pun para atbag atau para rekan dagang di sana untuk dipakai, karena itu adalah marketing yang gratis. Kita tinggal pakai karena rupanya bahwasanya kata Bu Ruth itu bahwasanya di sana itu ketika ada seorang yang memakai fashion itu akan dinotis, oh ini bagus dari mana. Nah mereka pun melihat bahwasanya ketika dikatakan oh ini dari Indonesia, mereka kaget karena mereka belum notice bahwasanya Indonesia itu sehebat itu dalam memproduksi untuk fashion untuk dunia seperti itu. Jadi coba kita sederhanakan bagaimana memasarkan produk dengan cara tadi, nggak usah mahal-mahal. Kita coba cari kontak entah itu para dagang maupun diaspora di sana untuk minta tolong dong, ini saya kirim produk saya, kalau misalkan mau kemana-mana ke Paris ataupun jalan-jalan pakai ya, seperti itu mudah ya. Siap ya. Wah, menarik ini ya, jadi bisa promosi gratis juga ya. Betul Kak, promosi gratis Kak. Ya, mungkin kita sebelum dengan ke bahan itu kita juga belajar dari Mas Fajar dulu. Kira-kira bagaimana tuh sih? Iya, itu betul banget gitu. Jadi sebenarnya marketing yang gratis itu adalah marketing yang tidak disadari kita sedang memasarkan gitu, karena produk yang bisa menjual itu adalah produk yang bisa menjual dirinya sendiri gitu. Nah itu ilmu yang saya pelajari di sini lah, di sekolah ekspor gitu. Nah mungkin itu sih dari saya. Ya, sangat menarik ya. Juga mungkin kita sudah pengen dengar juga nih dari Pak Hanito bagaimana strategi dan juga tips untuk masuk ke pasar internasional.
Ya memang strategi memasarkan produk fashion, apalagi kalau di luar negeri, saya rasa memang membutuhkan kreativitas yang lebih ya. Bukan apa-apa, pasar fashion ini kan besar, tetapi sekaligus juga ganas gitu ya, karena persaingan antar produk, cek bahasa lainnya adib, ini udah punya pengalaman gitu bagaimana masuk di industri fashion yang kompetisi itu memang tidak sekedar adu kreatif kan gitu. Betul, Pak. Apalagi di produk-produk fashion itu hari ini bikin produk kreatif, besok ganti tiru orang lain gitu. Betul, ya, betul. ya karena itu sudah terjadi. Makanya seringkali kalau ketemu sama desainer-desainer yang takut ditiru, nah, akhirnya nggak masuk di pasar dia nanti ditiru kayak masuk pasar, begitu masuk sosmed udah langsung itu kan yang lain copy gitu. Nah, Betul, artinya apa? Kreativitas, inovasi di produk fashion itu penting untuk ekspor, tapi nggak cukup tuh, nggak cukup hanya itu. Nah, dibutuhkan sebuah konsistensi dan sebuah usaha membangun merek. Mereknya tidak harus merek yang ada di labelnya. Contoh ya, ini kalau di sini ini tempat tisu aja ada mereknya ini, ya kan ada mereknya. Ini bagus juga ini ya. Nah, tapi tempat tisu aja ada mereknya. Ini penting ini, tetapi nggak cukup itunya gitu. Merek itu tidak hanya merek produknya ditempelin, tetapi bagaimana membangun di benaknya konsumen kan gitu. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mengkomunikasikan ini, mempromosikan produk kita itu sehingga sampai di luar negeri dengan bagus. Saya ambil cerita ya, saya waktu masih muda dulu, sekarang juga masih muda, ngaku muda kan gitu ya. Waktu itu kan pengalaman pertama saya jadi eksportir tahun 90 awal lah ya, 90 awal tiba-tiba saya kerja di satu industri alat olahraga, pimpinan saya mengatakan Andito berangkat ke Jerman, ikut pameran industri alat olahraga di sana. Sebenarnya usulan dari saya juga karena waktu itu ada programnya pemerintah, namanya dulu Badan Pengembangan Ekspor Nasional, sekarang menjadi DigiPen, memberi fasilitas setiap tahun bikin pameran industri alat olahraga yang utama di München di Jerman kan gitu. Jadi saya usul sama pimpinan, ya udah kamu berangkat ke sana. Ya udah, mau juru jalan-jalan ya mau aja kan gitu kan. Dia juga suka jalan-jalan ekspor. Nggak, maksudnya namanya juga ditugaskan jalan, apalagi jalannya ke luar negeri gitu kan. Sampai sana ya belajar sambil belajar menyelam minum air gitu ya udah kan, ya pokoknya pameran jalan ya. Ada dapat order meskipun kecil sebenarnya, tapi pas pameran itu teman-teman yang rombongan yang berangkat ke sana itu memanfaatkan di sela-sela waktu untuk belanja kan gitu kan, namanya juga jalan-jalan kan gitu. Ada oleh Pak ya? Iya, ada satu merek tertentu gitu ya, ada merek, sebenarnya mereknya ada parfum, ada pakaian-pakaian juga gitu. Nah, di sana dia punya ya kayak factory outletnya gitu, zaman itu tuh, zaman tahun 90-an awal gitu. Nah, tiap kali ke sono, tiap kali gitu, udah selesai pameran berkunjung ke sana gitu, belanja gitu. Saya tadinya pertama kali ke sana nggak ngerti, saya kan ini ngapain sih belanja gituan aja ke sono kan gitu. Tapi dia dengar dia cerita mereka setelah bertahun-tahun, "Iya Pak, ini Mas, di sono lagi prom ini." Nah, ya, barang retur dari mana-mana dikumpulin di situ, kemudian dibelanja di situ kan gitu. Barang rituran, oh iya murah tapi dia bilang gitu. Tapi mereknya kan masih merek itu mahal itu, dia bilang kan gitu kan. Oh iya, berarti yang menarik itu mereknya itu tadi, ya, mereknya itu tadi. Barangnya kalau disebut baru lah, barang rituran dari mana-mana dia belanja di situ ya kan. Betul. Ya, jadi nah itu contoh bahwa merek itu punya peranan penting. Nah, kita perlu membangun merek, tidak hanya mereknya produk juga, tapi bagaimana mereknya produk kreatif Indonesia ini, produk fashion Indonesia ini sudah saatnya kita bangunkan kembali. Kan selama ini sebenarnya ekspornya garment Indonesia itu bagus, ekspornya alas kaki Indonesia itu bagus ya. Itu cuman terakhir mengalami ya karena penurunan karena pada pindah itu pabrik garmentnya, biasanya order dari Indonesia pindah ke negara lain. Ada yang dari luar negeri belanja alas kaki, sebenarnya maklun aja, kita cuma bikin aja kan, bahan baku semua dia didesain dari luar negeri, Produksi di sini. Iya, diproduksi di sini sekitar luar negeri. Betul. Tapi sekarang pindah mereka karena di tempat yang lain ada yang lebih murah, ada yang lebih macam-macam lah alasannya kan. Nah,
Itu karena kita selama ini lebih banyak ke yang itu tadi, maklun gitu. Kita nggak mengembangkan sendiri desain kita nggak membangun merek kita gitu. Jadi sudah saatnya, sekarang ini kan kita udah pede lah ya, Indonesia kita ini sudah nomor 7 dunia, dan apalagi kalau saya bertemu sama teman-teman yang muda-muda gini, jadi ikut rasa agak muda lagi gitu. Semangat muda Pak ya, semangat muda Pak ya. Iya itu semangat, iya betul gitu. Jadi itu membuat saya lebih confident gitu bahwa sebenarnya industri fashion Indonesia sudah waktunya ini untuk terbang untuk tampil lebih hebat lagi kan. Dan sudah dimulai ada industri fashion busana muslim Indonesia sudah mulai maju, kita udah menjadi salah satu di antara yang terbesar di dunia kan gitu ya. Nah ini kita teruskan nih dengan tas, dengan baju, pakaian, kacamata atau tutup kepala atau alas kaki gitu ya. Semuanya adalah produk-produk yang bisa dikelola sebagai industri fashion yang diharapkan dari situ memberi nilai tambah lebih. Kalau ya sekedar ekspor industri garment atau sepatu tadi kan nilai tambahnya hanya ongkos tenaga kerja. Tapi kalau industri fashion maka dihargai dari desainnya, dihargai dari mereknya, dan itu mempunyai nilai yang lebih tinggi, dan itu saya rasa akan bermanfaat untuk membuat kita tidak hanya kalau ke Paris jalan-jalan di Menara Eiffel ya kan, tidak hanya tidak hanya jalan-jalan ke Marseille, tidak hanya jalan-jalan ke tempat-tempat yang romantis di sana gitu ya, tetapi kali ini kita bawa produk-produk karya Indonesia masuk ke sana, masuk di Fashion Week-nya Paris, masuk di Fashion Week-nya London, New York, dan Tokyo dan sebagainya. Saatnya kita menjadi pemain-pemain besar dunia. Syukur-syukur kita jadi juara dunia industri fashion yang digerakkan oleh eksportir-eksportir baru, muda-muda seperti kita semuanya. Sangat menarik dan juga bahasa yang sangat komprehensif. Dan juga tadi saya note dari Pak Handito, sudah saatnya fashion Indonesia masuk ke global. Oke, sangat menarik pembahasan kita pada hari ini dan juga membuka wawasan kita bahwa ternyata untuk mengekspor itu tidak harus produk-produk berat seperti raw material, tapi kita juga bisa ekspor produk yang kita pakai, fashion. Pak, saya penasaran nih, kenapa Pak Jokowi itu kemana-mana tuh sering pakai baju khas daerahnya, terutama kayak seperti batik. Dan yang terakhir tuh soal baju kemeja tenun NTT. Nah, gimana sih Pak Jokowi itu apakah jadi bagian memasarkan produk kita ke internasional, Pak? Dan juga mungkin ada pertanyaan dari teman-teman juga tadi, kira-kira sekalian tipsnya nih Pak untuk bisa fashion Indonesia ini masuk ke dunia internasional. Iya, yang pertama tentang Pak Presiden, Pak Jokowi sering dan bagus gitu ya, beliau mengangkat produk-produk kain daerah, produk-produk fashion dari daerah. Kayaknya kita perlu niru ya, jangan bajunya polos-polos kayak saya gini. Ya kalau saya sih karena ini konsistensi membangun brand aja sebenarnya ya kan. Ya tetapi sebenarnya apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Presiden itu bagus, kita mengangkat produk-produk daerah, dan itu salah satu bentuk dari yang namanya membangun brand dari produk-produk fashion. Jadi brand itu boleh merek produknya, boleh, tapi juga kain khas NTT, kain khas Toba, kain khas dari mana, fashion dari berbagai daerah. Nah, apa yang sudah dicontohkan Pak Presiden ini sangat bagus, dan itu selama ini juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandi juga begitu tuh, sering mempromosikan produk-produk Indonesia dari daerah-daerah. Nah, ini sesuatu yang positif, dan ini sekaligus sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana kita memasarkan produk fashion Indonesia ke depan, ini yang kita perlu perkuat lah, akselerasi gitu. Sebenarnya produk-produk fashion Indonesia itu punya kekuatan luar biasa yang berangkat dari kekayaan lokal kita gitu. Keunikan itu kan bisa dimunculkan dari sesuatu yang ide yang kreatif, sesuatu yang luar biasa, hasil dari riset kan gitu kan. Tapi bisa juga diangkat dari yang sudah unik-unik di daerah, dan kita punya kekuatan itu luar biasa. Kita mengangkat produk-produk dari berbagai daerah di Indonesia itu sebuah keunikan buat negara-negara lain. Nah, tentu saja tinggal dicocokin dengan
selera pasarnya, ya kan. Ada yang bisa ditampilkan full version gitu, kalau pakai kain tenun full gitu, tapi barangkali bisa kain tenun dipakai aksesoris yang memberi ikon kan gitu ya. Dan hal-hal begini adalah salah satu bentuk dari kreativitas dan inovasi yang kita bisa lakukan untuk membuat produk-produk fashion Indonesia menjadi lebih hebat, dan sekali lagi untuk menjadikan Indonesia sebagai juara ekspornya produk fashion dunia. Oke, sangat menarik untuk bahasan kita hari ini, dan juga tadi note dari Pak Andito, sudah saatnya kita menjadikan Indonesia sebagai juara fashion dunia ya Pak ya. Dan kami yakin bahwa video kali ini sangat bermanfaat bagi para pegiat industri fashion Indonesia, dan jangan lupa untuk menonton video kita di video-video selanjutnya tentang ekspor di Dashboard. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Andito dan juga Mbak Deta, Mas Jack dan juga Mas Ajar sudah berbagi tentang industri fashion Indonesia dan dunia. Dan akhirnya Salam ekspor.